Halo teman-teman, ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas ya mengenai TBC, tuberkulosis pada tulang belakang. Di channel ATLM Indonesia, nah ini awal-awal kita mulai dulu dengan TBC atau tuberkulosis. Pada tulang ini terjadi di luar paru-paru ya. Ini berarti TB mungkin arahnya di luar, keluar dia masuk ke jaringan yaitu ke tulang dan menjangkiti tulang belakang. Penyakit ini umumnya ya menginfeksi tulang belakang pada area toraks, dada belakang dan bagian pinggang, dan vertebra lumbalis, pinggang belakang atas. Jadi mungkin bisa melihat pada gambar ya tulang belakang. Oke, lanjut lagi ya. Di sini ya. Yang pastinya di sini TBC tulang belakang ini terjadi akibat bakteri tuberkulosis tadi. Dari paru-paru mungkin dia menembus peredaran darah atau peredaran limfe masuk ke tempat jauh sehingga termasuklah dia di bagian tulang. Nah, bagaimana penyebab TB tulang belakang? Nah, sama saja ya, bakteri yang menyebabkan tuberkulosis itu adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi TBC tulang belakang itu terjadi akibat menyebarnya bakteri tuberkulosis dari paru-paru ke tulang belakang hingga ke keping atau sendi yang ada di antara tulang belakang. Kondisi ini menyebabkan matinya jaringan sendi dan memicu kerusakan pada tulang belakang. Mungkin saja di tulang belakang ada yang mengalami kerusakan hingga patah ya. Nah, bagaimana dengan faktor risiko TBC tulang belakang? Ini adalah beberapa faktor risiko. Faktor risikonya itu terjadi faktor sosial ekonomi yang rendah atau buruk turut mempengaruhi standar kualitas hidup. Misalnya tinggal di area kumuh, slum area ya, dan padat. Lalu tinggal di area yang memiliki tingkat kasus tuberkulosis tinggi. Orang yang kekurangan nutrisi, kurang gizi. Orang-orang kelompok lanjut usia. Nah, kemudian masih di faktor resikonya yaitu ada juga yang lain yaitu terinfeksi HIV yang mengakibatkan rendahnya sistem kekebalan tubuh. Orang dengan sistem kekebalan tubuh menurun lainnya, misalnya pengidap kanker, penyakit ginjal, stadium lanjut dan diabetes. Dan mungkin pecandu minuman keras atau pengguna obat-obat terlarang. Nah, kira-kira itu ya mengenai faktor risikonya. Lalu kita pindah ke gejala TBC tulang belakang. Serangan atau gejala yang muncul sifatnya bertahap. Mungkin ada demam, nanti berkeringat di malam hari, kehilangan berat badan, anoreksia, gangguan makan yang memicu penurunan berat badan. Mungkin juga terjadi sakit pinggang yang terlokalisir. Nah, masih di gejalanya ya. Mungkin saja bisa terjadi hal yang lain yaitu memiliki posisi tubuh yang tegak atau kaku. Lalu tulang belakang yang melengkung keluar menyebabkan punggung menjadi bungkuk, kifosis. Pembengkakan pada tulang punggung bisa saja terjadi, kemudian muncul benjolan pangkal paha menyerupai hernia. Bisa juga di sini mengenai sistem saraf ya, kemungkinan ada gangguan saraf yang mempengaruhi organ-organ tubuh. Nah, ini dapat terjadi gejala-gejalanya. Bila ada gejala seperti ini mungkin teman-teman bisa melakukan pemeriksaan ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat ya dengan dokter yang memegang program TB paru, TB kelenjar atau TB tulang. Oke, kita masuk ke diagnosis TBC ya, tulang belakang. Bisa dengan metode pencitraan, ini radiologi. Yang kedua metode pemeriksaan sitologi dan mikrobiologi, pemeriksaan PCR, pemeriksaan laju endap darah. Jadi di sini yang diperlukan bagi penderita yaitu radiologi dan laboratorium.
Nah, kita mulai dengan metode pencitraan yaitu bantuan radiologi. TBC dapat didiagnosis dengan cara pencitraan atau radiografi. Pertama mungkin dengan melakukan CT scan ya, berguna untuk memberikan visual terkait lesi dan abses yang terjadi pada tulang belakang. Setelah itu ya, MRI berguna untuk menentukan penyebaran penyakit ke jaringan lunak. Jadi hal ini untuk menentukan seberapa parah masalah TBC ini terjadi pada tulang. Nah, mengingat kedua pemeriksaan ini biayanya sangat mahal ya, alangkah baiknya mungkin menggunakan jaminan sosial atau ke rumah sakit yang mana bisa dapat mengurangi biaya pemeriksaan kedua ini, yaitu CT scan dan MRI. Kita pindah lagi lanjut yang kedua, metode pemeriksaan sitologi dan mikrobiologi. Nah, pemeriksaan ini melibatkan cairan dari tubuh jika terdapat gangguan yang menyebabkan TBC pada tulang belakang. Mungkin saja dilakukan pengambilan ya aspirasi untuk dilakukan pemeriksaan secara sitologi dan secara biakan mikrobiologi. Nanti secara patologi anatomi dan mikrobiologi klinik. Nah, metode diagnosis ini harus mengacu pada manifestasi klinis dan pemeriksaan radiologi jika bakteri lagi terbukti negatif. Jadi di sini harus dilihat dulu kelainannya di mana untuk melakukan proses nanti aspirasi. Lalu yang nomor 3, pemeriksaan PCR. Berbagai bakteri yang menjadi penyebab tuberkulosis dapat dipastikan dengan pemeriksaan PCR. Jadi nanti PCR ini menggunakan metode molekuler polymerase chain reaction. Jadi metode ini baiknya dilakukan untuk diagnosis awal agar hasilnya akurat. Sensitivitas pemeriksaan ini terhadap bakteri TBC sebesar 61-90%. Namun juga bisa menggunakan teknik molekuler lain, misalnya menggunakan tes cepat molekuler ya terhadap cairan tubuh ya. Misalnya cairan-cairan dari aspirasi tadi bisa dilakukan pemeriksaan secara TCM ya. Walaupun memang kalau memang bisa dengan menggunakan dahak ya, bila memungkinkan. Lalu lanjut lagi yang keempat, pemeriksaan laju endap darah atau LED. Nah, pengidap tuberkulosis yang pada tulang belakang dapat alami peningkatan laju endap darah. Jadi nilai laju endap darah meningkat yang berlipat ganda. Ya kan normalnya dalam nilai rujukan itu 0 sampai dengan 15 atau 0 sampai dengan 20. Nanti mungkin orang dengan tuberkulosis ini laju endap darahnya bisa mencapai nanti 80, 90 ya, mungkin sampai dengan 100. Tergantung nanti ya metode yang digunakan. Masalah pada darah tersebut dapat lebih baik pada saat bakteri TB bisa dikendalikan. Nah, jika terdapat masalah pada laju endap darah, pemeriksaan tambahan mungkin dilakukan untuk memastikannya. Nanti mungkin ditambahkan dengan pemeriksaan lain, CRP atau metode-metode yang lainnya. Oke, lanjut lagi kita masuk ke pengobatan TBC, tuberkulosis tulang belakang. Nah, sedikit berbeda ya dengan kondisi tuberkulosis paru. Pengobatan TB tulang belakang memungkinkan juga tindakan operasi sebagai bentuk perawatan tambahan selain diberikan antibiotik ya yang untuk mengobati tuberkulosis. Nah, pengidap TB tulang belakang ini juga mungkin disarankan untuk tidak menggerakkan tulang belakangnya hingga satu periode tertentu. Nah, hal ini dilakukan untuk dengan mengenakan bebat atau alat khusus waktu yang lama. Misalnya kayak sejenis kayak diberi gips ya. Oke, lanjut lagi pengobatan di sini. Serangkaian terapi fisik bisa disarankan ya di fisioterapi untuk diikuti demi mengurangi nyeri serta melatih kekuatan dan fleksibilitas tulang. Pengobatan TB tulang belakang itu dengan pemberian antibiotik tetap dilakukan hingga periode pengobatan yang telah ditentukan dan harus dihabiskan. Jadi untuk TB paru biasanya sekitar 6 bulan, sementara untuk TB tulang belakang ini
Bisa 9 bulan hingga mencapai 12 bulan. Jadi lebih lama ya. Beberapa jenis antibiotik yang umumnya digunakan ya, biasanya rifampicin ya, ethambutol ya, pirasinamid ya, kemudian lagi menggunakan tambahan-tambahan lain mungkin streptomycin atau antibiotik jenis lain yang lebih kuat dan lebih strong ya. Ini pada pengobatan lebih lanjut. Nah, bisa saja pasiennya mengalami nyeri. Jadi di sini diberi obat pereda rasa sakit. Ini bisa diresepkan oleh dokter ya untuk mengurangi rasa nyeri. Terapi pengobatan tuberkulosis tulang belakang itu dapat berlangsung hingga lebih dari 6 bulan ya, bergantung kepada tingkat keparahan dan kondisi fisik si pengidap. Walaupun masa penyembuhan dapat berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun ya, 1 tahun atau lebih, TBC tulang belakang tetap dapat disembuhkan selama segera bisa dideteksi dan ditangani dengan benar. Nah, kita pindah lanjut ke komplikasi TBC tulang belakang. Komplikasi dapat saja terjadi pada orang-orang yang mengidap TBC tulang belakang. Yang pertama adalah kolaps vertebra yang mengakibatkan kifosis. Kompresi pada sumsum tulang belakang bisa juga terjadi. Paraplegia atau tetraplegia dapat terjadi akibat kompresi sumsum tulang belakang. Jadi tulang belakang membentuk melengkung ya, rusak. Pembentukan abses dingin ketika infeksi menyebar ke ligamen yang berdekatan itu bisa saja terjadi. Nah, kemudian kita pindah ke pencegahan TBC tulang belakang. Jadi sama dengan langkah pengobatan tuberkulosis ya, dengan melakukan vaksinasi. Jadi merupakan tindakan pencegahan TBC tulang belakang yang utama. Vaksin yang terima atau yang diberikan yaitu vaksin Bacillus Calmette-Guerin atau BCG. Vaksin ini ya wajib diberikan sebelum bayi berusia 3 bulan. Jadi ini untuk bayi. Nah, masih kita di pencegahan TBC tulang belakang, yaitu tutupi mulut atau kenakan masker ketika berada di tempat umum ketika bersin, batuk atau tertawa. Jadi bagi non pengidap, kenakan masker jika berinteraksi dengan pengidap TBC. Nah, hindari pula ya terlalu sering berinteraksi dengan para pengidap. Dan mulailah kebiasaan mencuci tangan secara teratur. Nah, sebagai penutup, pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik demi melancarkan pergantian sirkulasi di dalam udara. Ini adalah tips-tips untuk pencegahan terjadinya TBC ya, terutama TBC tulang belakang. Oke, itu saja teman-teman mengenai TBC tulang belakang bagian pertama. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.